pelangnya, pasang kemah, tenda, bikin makanan, roti semua siap, karena raja yang mau berburu kijang berangkat di situ sampai makan siang. Ini kekuasaan Allah, diingat-ingat ya. Jangan kopiahnya saja yang putih ya, jangan kopiahnya yang putih, hatinya harus putih. Kalau enggak hanya dihilang tipu. Akhirnya makan siang. Begitu saat makan siang roti, ada elang Raja Wali besar menyambar itu yang namanya roti, disambar habis. Terkejut raja, kurang ajar, elang Raja Wali kemana? Diuber, diburu sampai naik bukit. Elang tadi bawa roti, tidak dimakan, pakai tangannya dicengkram. Tahu-tahu sampai di atas bukit ada orang yang terikat. Kemudian elang tadi ini dengan kakinya menyuapi roti yang dari raja, dari Sayyidina Ibrahim Adham ini, disuapi sampai habis. Diperhatikan terus sama Sayyidina Ibrahim Adham ini. Subhanallah, Masya Allah, kenapa bisa demikian? Akhirnya elang itu pergi, didekati yang terikat tadi. Wahai Tuhan, saya mau bertanya, kemuliaan apakah Allah berikan kepada engkau sehingga engkau sampai burung elang yang besar itu menyuapi engkau? Maka dijawab, ketahuilah wahai raja, aku tetap bertawakal kepada Allah. Aku pernah mendengar dari seorang ulama, dari seorang yang jahil, memberikan bacaan-bacaan. Apabila baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, gak bakal lapar, gak bakal susah, gak bakal kekurangan. Saat ini aku terikat. Aku adalah seorang pedagang yang hilir mudik dari ini melewati bukit. Ternyata aku dirampok. Saat itu kami dirampok, barang kami habis, kami diikat, ditinggalkan saya sendirian di bukit. Tapi aku memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku bacakan setiap saat, aku baca tasbih, hanya memohon pertolongan Allah, karena yang melewati bukit ini adalah sekali-kali, satu hari mungkin dua kali. Ternyata raja menemukan saya. Terus apa kejadian? Burung elang itu memberi makan. Allah Ta'ala telah memberikan aku lewati burung elang itu rezekinya. Setiap kali pagi dia membawakan air dan roti, siang hari roti, sampai sekarang ini siang hari itu baru 2 kali. Nanti malam pun dia menghidangkan aku kembali. Berkat Allah menolong aku, memberi makan, yang tidak segan-segan memberi rezeki kepada hambanya yang selalu lidahnya basah bertasbih kepada Allah. Allahu Akbar. Kemudian dilepas. Mendengar yang demikian ini, nggak sanksi lagi. Yang namanya Sayyidina Ibrahim Adham nggak pakai akal-akalan lagi. Pulang dari raja, pamit sama istrinya, pamit sama anaknya, pamit sama keluarganya. Pada waktu itu istrinya hamil 2. Wahai istriku, wahai anak-anakku, wahai kerajaanku, wahai rakyatku, saat ini aku telah menemukan jawaban apa arti hidup ini. Ternyata semua karunia rezeki itu dari Tuhanku. Dan sekali-kali aku tidak pernah memuji orang lain, tidak pernah membanggakan orang lain, tetapi aku memuji Allah. Karena aku tahu bahwa sekarang aku adalah orang yang sombong, yang saat itu setiap orang tunduk dan memuji aku dan mengagungkan aku karena kekuasaanku. Untuk itulah kami letakkan kekuasaanku ini, aku tinggalkan kepadamu yang cukup dimakan 4 turun, nggak habis.
izinkanlah aku pergi. Maka keluar dengan sepotong baju yang bukan baju kerajaan, jalan kaki. Saya percaya dan yakin rezeki dari Allah, bukan dari manusia. Jadi saat jalan, dilihat itu ada tanah yang mengandung air, jeglong, itu ada air, ini rezeki Allah, ambil minum. Dibersihin bekas air, kemudian ada buah, inilah rezeki Allah. Jadi nggak pernah menuntut, di mana dia melihat, di situ yang bisa dimakan dan bisa minum. Dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli nikmati halin. Aku bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya Allah. Terus berjalan dengan gembira. Apa yang dilihat itu rezekinya, apa yang datang itu rezekinya. Nggak pernah dia datang mampir sama orang kaya-kaya. Masya, karena dia adalah orang yang paling kaya, apalagi mengharapkan orang kaya. Sama sekali tidak, karena dia yakin atas janji Allah. Sesungguhnya siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah menjamin sehingga sampai 18 tahun baju gak ganti-ganti. Jadi orang maju itu rambutnya panjang, gondrong, janggutnya panjang, kukunya panjang, terus tapi ibadah, tapi suci. Akhirnya datang ke Baitullah untuk tawaf. Anaknya itu yang masih dalam kandungan keluar sampai sudah umur 18 tahun kurang, karena waktu itu sudah hamil tua, udah besar. Kemudian adiknya dari raja tadi melihat yang ada ciri-ciri raja itu, hafal, melihat, diperhatikan itu siapa yang rambutnya panjang, bajunya compang-camping, sandalnya sudah tipis, ganti, rusak, tawaf. Langsung didekati. Setelah selesai didekati, apakah benar engkau ini Sayyidina Ibrahim Adham? Benar. Pelukan, artinya adiknya berpeluk, kakak bagaimana demikian nasibnya, kenapa begini? Apa yang kau tangiskan, Dik? Aku sangat bahagia daripada aku duduk di singgasana raja, rumput ribet. Di sini aku bersama Tuhanku. Aneh atau tidak? Ya. Orang Bambung kaya ini lebih kaya dari raja, ya. Tapi kalau kita datang Bambung stres, beda dengan raja tadi. Dia kasih kurang, tapi dia diberikan kekayaan oleh Allah. Haibah hikmahnya, dia mengenal Tuhannya sangat dekat. Bahkan dia lebih kaya dari orang kaya, lebih kaya dari raja yang dia rasakan, ya. Akhirnya kalau begitu, wahai kakakku, kau tahu ini anakmu, dilirik saja. Anaknya cuma dilirik, ini anak saya. Iya, alhamdulillah. Gak kangen belas, gak kangen, ya. Kenapa? Karena hatinya sudah digenggam tangannya Allah. Pikirannya sudah tafakkur kepada kekuasaan Allah, bagaimana memperhatikan anaknya. Kecintaan kepada Allah melupakan semuanya, walaupun itu anak kandungnya, darahnya. Dirangkul, kau anakku? Iya Bang. Oh, anak yang nangis-nangis, nangis-nangis ketemu, takut gak dapat warisan. Takut gak dapat. Bukan takut azab Allah, siksa Allah, tapi takut melarat. Nah ini, jadi sekarang orang-orang ini takut melarat apa takut Allah? Takut melarat apa takut Allah? Dua-duanya. Begitu sampai, ya karena anaknya dan adiknya mengundang di istana, masuk. Nah, pas maghrib sholat jamaah, cukur dulu, mandi dulu, bersih, baju diganti, bagus semua, masih sisa di lemarinya semuanya, yang semua perhiasan komplit, karena dimakan 4 turunan gak habis, ya. Kalau kamu gaji 1 bulan setengah hari habis, bingung setengah harinya, masa? Nah, itu udah setengah hari hasilnya nyolong lagi, masya Allah.
digadekno lagi, bingung tambah 2 kali. Akhirnya begitu sholat ngimami selesai sampai isya, nangis berdoa, mudah-mudahan anakku jadi anak yang soleh, istriku anak yang soleh, keluargaku jadi anak soleh, baik keluargaku semuanya. Kita tidak ketemu di dunia, kita akan kumpul di akhirat. Subhan, izinkanlah Abah ini meninggalkan lagi, karena aku sudah asik dengan Tuhan. Walaupun aku makan bekas sampah di jalan atau buah yang ada di jalan, tapi semua halal. Yang tidak ada tipu menipu, tidak ada siasat mensiasati, tidak ada ribut meributkan, karena semua tidak pernah memperhatikan aku karena keburukan. Maka lepaslah bajunya semuanya, sandal yang serapnya kayak Aladin. Ini sandalnya raja, ini kan bingung, lapisan emas ditinggal semua. Ini untuk kalian semua. Izinkanlah Abah untuk berjalan mencari ridhonya Allah sampai kami mati, tidak ketemu dengan engkau, tapi aku jemput engkau nanti di akhirat. Subhanallah. Dalam satu riwayat tidak mau pulang kembali, sehingga Sayyidina Ibrahim Adham sampai memelihara jadi juru kuncinya kuburan negeri Syam. Itu sebab para sahabat dan para tabiin, para nabi-nabi yang ada di negeri Syam, Mesir sana. Jadi dia bersihkan kuburan-kuburan suket-suketnya itu sampai akhirnya beliau meninggal dimakamkan di situ. Dia merasa tenang saat dia berada di kuburan. Makanya kalau kita stres, sering-sering ke kuburan. Insya Allah, ya, insya Allah kalau orang yang sudah stres ke kuburan itu, ya biasanya minta mati. Nah, jadi di situ menghibur hatinya kepada Allah Ta'ala bahwa itu dekat. Ya. Sampai satu saat ada orang yang datang ke kota Mesir Syria, seorang raja. Dia datang biasa. Raja ini ya zaman dulu dolen, iseng-iseng, pas lagi bersih-bersihin kuburan. Tanya sama Sayyidina Ibrahim, baik Sayyidina Ibrahim, adakah tempat rileks, nekel? Wah, biasa kalau hidung belang itu biasanya bukan hidung besek. Hidung belang itu namanya hidung mengendus-endus. Nah, itu mencari di mana hiburan, di mana kafe, di mana disco, di mana high class, di mana bintang film, di mana artis. Mumpung uang banyak saya, biasa laki-laki uang banyak itu gayanya modelnya kayak koboi. Ya, pistolnya siap tembak ya kan? Itu koboi. Akhirnya di sini tidak ada tempat hiburan. Yang hiburan yang paling hebat ya di depanmu ini, ngamuk rajanya, ditunjuk no maesan, ngerti? Ditunjukkan kuburan. Inilah yang abadi, yang tidak akan pernah mati. Senang-senanglah kamu di sini, kata Sayyidina Ibrahim. Ditempelin, tersenyum. Ingat Rasulullah, kalau kamu ditempelin kasihkan yang kanan, kalau ditempelin kiri kasihkan yang kanan, kalau ditempelin kanan kasih yang kiri, ya paham? Kalau kamu tempelin kanan kebun pakai gelombang balas. Ini orang tasawuf. Sehingga pada waktu itu akhirnya puter-puter naik kudanya bersama tentaranya, bulu balangnya nggak ada. Di Mesir Syria semua dimasuk pintu itu orang baca kitab, di musola, di masjid orang baca kitab, semua baca kitab, gitu. Akhirnya kembali lagi benar, tidak ada hiburan di Syria dan Mesir ini kecuali kitab-kitab. Benar engkau, aku mohon maaf kepadamu, saat inilah aku bertobat dan aku akan kembali memperbarui Islam saya dengan baca asyhadu alla ilaha